Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Senang pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online. Sungguh saya sangat diberkati oleh kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari semua tunjukkan sampai hari ini setelah sekian lama, 3 bulan mungkin atau 3 bulan lebih sedikit kita beribadah online, dan Bapak Ibu tetap menunjukkan keinginan untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan lewat keadaan yang masih terbatas seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kerinduan, memberkati kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari semua tunjukkan di masa-masa yang susah seperti ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Nya setiap pagi bagi kita semua. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tibalah kita saat ini waktunya untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini, mari kita siapkan hati untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang rindu kepada kami, dan berkatilah firman yang kami dengar sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sepanjang minggu depan, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini di negara kita, tempat kita tinggal, semua kelonggaran mulai diberikan. Bahkan makin hari makin longgar, makin hari makin longgar. Bapak Ibu bisa melihat di beberapa daerah sudah seperti biasa rasanya. Meskipun belum semuanya boleh, tetapi sudah seperti biasa rasanya. Jika Bapak Ibu melihat sebentar ke belakang, mengingat-ingat sebentar ke belakang, di mana masih tinggi-tingginya, di mana masih seru-serunya, pada waktu itu Bapak Ibu akan melihat orang-orang bertanya, itu ada pendeta meninggal, itu ada orang percaya yang juga mengalami masalah yang sama. Bahkan sekarang ini di beberapa negara, sebutlah seperti di Indonesia, tanah air kita, dan negara-negara lain, masalah pandemi ini masih belum tuntas. Di situ mereka juga bertanya, itu juga gereja itu mengalami, gereja itu kena masalah. Lalu
kita bertanya-tanya apakah mereka tidak punya iman. Kita bisa melihat itu dari sisi misalkan mereka kurang taat, bolehlah. Memang kadang-kadang terjadi pelanggaran, tapi ada orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran, ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa yang ada di gereja itu, yang juga terkena. Padahal bukan dia yang melanggar. Sebutlah ada orang lain yang dia mulai merasakan gejala tapi dia nekat keluar untuk pergi ke gereja. Ada orang lain yang sudah bersungguh-sungguh datang ke gereja, dia sudah berdoa, Tuhan lindungi, aku rindu beribadah kepadamu. Yang tidak tahu apa-apa dengan orang yang dengan sengaja datang, dia orang tanpa gejala, di Indonesia disebut OTG. Ini datang ke sini, ini tidak kena. Apakah orang ini tidak punya iman? Kalau yang ini kan jelas sembrono dia. Apakah orang ini tidak punya iman? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali mengganggu kita. Lalu apa itu maksudnya iman? Si orang ini tadi sudah beriman tapi masih kena. Nah, Bapak Ibu perhatikan pernyataan saya. Orang ini sudah beriman tapi masih kena. Seolah-olah kalimat saya tadi mengatakan kalau dia sudah beriman seharusnya tidak kena. Namanya iman itu seperti tameng yang tidak kelihatan, yang menjauhkan dari segala bahaya. Kita mungkin orang-orang juga memahaminya seperti itu, mungkin kita semua juga memahaminya seperti itu, sehingga kita bertanya, orang itu sudah punya iman kok, kenapa masih kena? Imannya bocor kali. Bapak Ibu Saudara semua, iman itu tidak hanya berbicara tentang mujizat. Iman itu tidak hanya berbicara tentang perlindungan. Iman itu juga berbicara tentang kekuatan. Iman juga berbicara tentang kekuatan di tengah kesukaran. Orang yang ini tadi, yang saya kasih contoh ini tadi, dia berdoa dan dia beriman kepada Tuhan. Dia kena gara-gara ada OTG ini tadi, orang tanpa gejala ini tadi. Dia kena dan dia mengalami kesukaran. Kalau dia tetap berseru kepada Tuhan, kalau dia tetap mengandalkan kepada Tuhan, dan dia tidak bertahan untuk selalu berharap kepada Tuhan di dalam kesulitannya, itu juga iman. Meskipun dia tidak mengalami mujizat, meskipun dia tidak mengalami perlindungan, Bapak Ibu. Saat ini saya ingin berbicara tentang iman. Karena iman itu mengalami pertumbuhan. Bertumbuh dari yang tahap paling awal, ketika dia minta selalu dapat, ketika dia selalu ada, selalu mengalami yang baik-baik, bertumbuh menjadi seperti yang dialami oleh orang ini tadi. Dia sudah berdoa, dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah setia kepada Tuhan, tetapi dia tetap mengalami masalah. Tapi dia tetap kuat. Sekali lagi, iman tidak hanya berbicara masalah mujizat, tetapi iman berbicara masalah kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah tantangan. Itu iman. Pertanyaannya adalah, kapan iman itu bertumbuh? Kapan iman itu ditumbuhkan? Gitu loh pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama, iman itu ditumbuhkan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi, iman itu ditumbuhkan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari Ibrani 11 ayat 39. Saya akan membacakannya bagi kita semua dari Ibrani 11 ayat yang ke-39. Bunyinya seperti ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Setelah ibadah ini, saya menyarankan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu sejenak membaca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Karena iman, maka Henok
diangkat oleh Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dan semuanya karena iman, karena iman, karena iman. Dan sampai di bawah, Bapak Ibu, sampai di bawah ayat 36, ada pula yang diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, dan seterusnya. Dan mereka itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka itu, orang-orang yang saya sebutkan tadi, ada pula yang diejek, didera, digergaji, dibunuh dengan pedang, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka itu tidak memperoleh yang dijanjikan. Tetapi Alkitab tidak menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman. Alkitab menyebut mereka sebagai orang yang beriman karena mereka mampu bertahan di tengah kekuatan. Mereka mampu bertahan di tengah segala tantangan. Mereka mampu bertahan di tengah segala kesulitan. Seperti tadi saya katakan, iman itu adalah juga berbicara tentang kekuatan di tengah kesukaran, kekuatan di tengah ujian. Iman kita ditumbuhkan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Bapak Ibu bisa melihat hari-hari ini. Mungkin kita mengalami apa yang disebut kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Pada saat seperti itu, ingatlah apa yang Bapak Ibu dengar saat ini. Bahwa ketika kita mengalami iman, menerima kenyataan dan kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan, pada saat itulah kita punya kesempatan untuk menumbuhkan iman kita. Iman kita dilatih untuk kuat, untuk kuat, untuk kuat, untuk semakin kuat. Ada satu orang yang namanya Pendeta James McCall. Ini kisah di pandemi tahun 1918 ketika waktu itu flu Spanyol. Di situ Bapak Ibu, pendeta ini harus kehilangan istri, 2 anak, saudara-saudara, dan jemaatnya. Pasti sangat sedih sekali Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa membayangkan kesedihannya. Hari-hari ini kita berdoa supaya semua saudara kita dilindungi dimanapun mereka berada. Bahkan orang yang tidak kenal di seluruh bangsa dilindungi. Dia kehilangan istri, 2 anak, saudara, dan jemaatnya. Bapak Ibu ingat di tahun 1918 yang meninggal itu banyak sekali, berlipat-lipat kali lebih banyak dari yang meninggal saat ini. Macau mengatakan seperti ini: semua boleh pergi, tetapi tidak untuk imanku. Ketika Macau mengatakan seperti itu, dia sudah menunjukkan dirinya sebagai orang yang beriman. Istrinya tidak kembali, anaknya tidak hidup lagi, saudara-saudaranya tidak dipulihkan, dan jemaatnya tidak dibangkitkan. Semuanya tetap meninggal. Tetapi imannya tetap hidup, imannya tetap bertahan. Apakah dikatakan bahwa semua orang yang meninggal salah? Tidak. Tuhan berurusan pribadi demi pribadi. Siapakah kita yang berhak menghakimi sesama kita dan mengatakan dia tidak beriman, dia tidak beriman, dan dia tidak beriman? Kita tidak punya hak untuk itu. Hanya Tuhan yang berhak. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya mengingatkan sesama kita untuk tetap bertahan di dalam masa kesulitan ini, dan mengatakan kepada mereka bahwa iman itu juga berbicara tentang masalah tahan uji. Kita disebut beriman ketika kita bisa bertahan di tengah segala kesulitan, ketika kita tetap setia di tengah segala tantangan hidup. Itu sebabnya di awal ibadah tadi saya mengatakan, saya sangat diberkati melihat kesetiaan Bapak Ibu beribadah di masa-masa sulit seperti ini. Saya harap kerajinan kita semua tidak kendor. Inilah iman kita. Jangan
pikiran kita dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang lain yang mengatakan, sampai sekarang doamu tidak dijawab, berarti kamu tidak beriman. Tunggu dulu, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus meskipun saya tidak menerima jawaban. Itulah iman. Itulah kepercayaan itu, itulah keyakinan itu. Berpeganglah kepada keyakinan itu. Tetaplah setia. Tetap berseru kepadanya, bahkan semakin berseru kepadanya. Di tengah segala tantangan, tunjukkan daya tahan Bapak Ibu, saudara semua, sudah melewati sekian banyak kesulitan, badai hidup. Tetap panggil namanya. Tetap berseru kepadanya. Allah Bapa sudah berkarya melindungi kita semua. Yesus Kristus sudah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mati, bangkit dan naik ke surga. Bahkan Roh Kudus sudah menyertai kita. Bersama-sama dengan Trinitas yang esa, yang hari ini kita masih peringati di dalam Minggu Trinitas ini, Bapak Ibu. Mari kita nyatakan iman kita, kesetiaan kita, keteguhan kita. Iman juga berbicara tentang kekuatan di dalam tantangan, dan itu terjadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan ajaran. Yang pertama tadi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang berikut ini adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan ajaran. Saya akan membaca bagi kita semua dari Ayub pasal 42 ayat 7. Saya akan sekali lagi akan membaca bagi kita dari Ayub pasal 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu berkata tidak benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu, apa yang salah dengan Elifas? Elifas ini, Bapak Ibu, dia punya ajaran begini. Dia ditegur sama Tuhan karena dia mengatakan kepada Ayub itu dihukum karena dia tidak saleh. Elifas punya ajaran begini, orang tidak saleh pasti dihukum, orang saleh pasti diberkati. Nah, Ayub dihukum, artinya apa? Ayub tidak saleh, gitu. Karena kalau Ayub saleh, pasti Ayub diberkati, begitu kan hukumnya. Nah, Elifas memiliki ajaran yang salah. Bagi Elifas, iman itu seharusnya mendatangkan berkat, bukan sakit penyakit. Bagi Elifas, iman itu seharusnya mendatangkan kemakmuran, bukan kesukaran. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita ini hanya seperti makan permen saja, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir seperti ini, aduh hidupku susah, pasti ini gara-gara aku melakukan dosa. Aku punya banyak berkat, berarti aku saleh. Andai kata kita mengembangkan cara berpikir seperti itu, kita ini mirip seperti anak yang dapat permen, makan permen terus, makan yang manis-manis terus. Andai kata saya sebagai pendeta hanya mengatakan bahwa Bapak Ibu nanti imanmu akan menghasilkan buah, Bapak Ibu berdoalah, nanti jawabannya pasti engkau terima. Saya ngajarkan itu, terus saya ngomong itu, terus saya langsung ngomong, oh engkau diberkati karena engkau sudah berdoa itu terus. Dan saya tidak pernah berkhotbah tentang dosa, saya tidak pernah berkhotbah tentang iman adalah tantangan. Maka saya hanya memberi permen terus.
Nah, orang yang kalau dikasih permen terus itu mengalami diabetes rohani, sakit rohaninya. Karena fakta mengatakan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebagian besar obat itu justru pahit. Sebagian besar obat itu justru pahit. Bapak Ibu, saya mau cerita sebentar. Saya punya anak kecil pada waktu itu, sekarang sudah agak besar meskipun masih kecil. Dia susah sekali minum Antimo karena dia suka mabuk kalau naik kendaraan. Dan kami mau mengadakan perjalanan agak jauh dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, dan anak saya tidak kuat pasti naik travel itu, dan sudah dikasih Antimo cair, Bapak Ibu, Antimo cair pula. Itu kan manis, ada rasa stroberi, rasa jeruk, rasa anggur, manis, cuma dia agak kental, jadi rasanya kayak apa ya, kan agak kental-kental gitu, kayak papeda gitu kali teksturnya. Dan dia nggak bisa dia dimuntahkan. Saya bisa jengkel sekali, jengkelnya, ini gimana sih dikasih, udah kasih aja Antimo yang apa namanya, yang itu, yang pahit sekali itu, Antimo yang pil itu yang pahit sekali. Nah, Bapak Ibu, ketika kita hanya menerima yang baik-baik saja dalam kehidupan ini, dan kita menolak proses, maka kita ini seperti hanya memasukkan permen dan permen dan permen. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa iman kita itu bertumbuh, dan pertumbuhan itu terjadi ketika kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan ketika kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan ajaran. Oleh sebab itu, milikilah ajaran yang utuh, pelajarilah firman Tuhan secara menyeluruh, rindukanlah selalu untuk bisa belajar firman Tuhan sehingga pemahaman kita terhadap firman Tuhan utuh, dan milikilah pengetahuan bahwa iman itu juga berarti bertahan di dalam segala kesulitan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa ini dengan sungguh yakin kepadanya, dan kita menaikkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami menaikkan doa dan kerinduan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, dan kami mengangkat hati kami saat ini kepadamu di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, buat Ibu Margarita Tandayu yang sedang mengucap syukur karena Engkau sudah lindungi dia selama 1 tahun ini, dan Engkau menambahkan 1 tahun lagi kepadanya. Kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya hanya tangan-Mu yang memegang dia, hanya kasih-Mu yang melingkupi dia, sehingga hidupnya di 1 tahun yang akan datang, bahkan seterusnya, itu ada di dalam lingkaran kasih karunia-Mu, ada di dalam pertolongan-Mu. Bapa kami yang baik, kami menyerahkan juga seluruh jemaat pergi KKI ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila kiranya apa yang menjadi doa dan harapan, kerinduan, dan segala kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh Tuhan sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti bahwa itulah yang terbaik kepada kami, untuk kami. Kami berdoa mengucap syukur buat bangsa dan negara kami, tempat kami tinggal. Kami berterima kasih, Engkau sudah membuat semuanya menjadi semakin lebih baik. Dan kami berdoa, kiranya berkat-Mu melimpah atas tanah ini, karena di tempat kami berada, kesejahteraannya juga adalah kesejahteraan kami. Juga untuk bangsa kami Indonesia, kami tidak henti-hentinya memohon, biarlah kiranya Tuhan karunia-Mu melimpah atas bangsa kami. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, jamahlah bangsa kami ya Tuhan, limpahilah
pemulihan limpahilah dengan berkat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita naikkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya tibalah kita di akhir ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan melimpahi kita semua dengan kasih karunia-Nya. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Inilah ibadah kami Tuhan, inilah pujian kami, inilah persembahan kami, inilah harapan dan doa syafaat kami. Kiranya semua yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.